Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Kemampuan khusus. 1. Pemahaman tentang perencanaan, pemantauan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Soal 1. Pada tahap awal perencanaan pemantauan lingkungan hidup, langkah yang pertama dilakukan adalah A. Penentuan indikator pemantauan. B. Pengumpulan data dasar. C. Penyusunan program pemantauan. D. Analisis dampak lingkungan. Jawaban B. Pengumpulan data dasar. Pembahasan, langkah pertama dalam perencanaan pemantauan lingkungan hidup adalah pengumpulan data dasar. Data dasar ini berfungsi sebagai pertimbangan dalam menentukan indikator pemantauan dan menyusun program pemantauan yang tepat. Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan data mengenai lingkungan hidup yang meliputi kondisi fisik, biologi, dan sosial ekonomi. Soal 2. Indikator pemantauan lingkungan hidup harus memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali A. Fungsi sebagai alat pengukur tindakan. B. Mampu mencerminkan keadaan lingkungan secara objektif. C. Mengandalkan data yang sulit diperoleh. D. Memiliki keterkaitan dengan tujuan pemantauan. Jawaban C. Mengandalkan data yang sulit diperoleh. Pembahasan, indikator pemantauan lingkungan hidup harus memenuhi kriteria sebagai alat pengukur tindakan, mampu mencerminkan keadaan lingkungan secara objektif, dan memiliki keterkaitan dengan tujuan pemantauan. Namun, indikator pemantauan lingkungan hidup sebaiknya tidak mengandalkan data yang sulit diperoleh agar dapat memberikan informasi yang relevan dan aktual. Soal 3. Salah satu tujuan pemantauan lingkungan hidup adalah A. Mengevaluasi dampak kebijakan lingkungan. B. Mengurangi tingkat pencemaran. C. Menentukan sumber-sumber polusi lingkungan. D. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Jawaban A. Mengevaluasi dampak kebijakan lingkungan. Pembahasan, salah satu tujuan pemantauan lingkungan hidup adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan lingkungan yang telah dilaksanakan. Dengan pemantauan, dapat diketahui apakah kebijakan yang telah direncanakan dan diimplementasikan memiliki dampak positif atau negatif terhadap lingkungan hidup. Soal 4. Program pemantauan lingkungan hidup harus mengikuti prinsip-prinsip berikut, kecuali A. Memiliki kejelasan tujuan dan sasaran. B. Menggunakan metode yang objektif. C. Menggunakan anggaran yang terbatas. D. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jawaban C. Menggunakan anggaran yang terbatas. Pembahasan, program pemantauan lingkungan hidup harus memiliki kejelasan tujuan dan sasaran, menggunakan metode yang objektif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, program pemantauan lingkungan tidak harus menggunakan anggaran yang terbatas. Idealnya, program pemantauan memiliki sumber daya yang memadai agar dapat berjalan dengan optimal. Soal 5. Salah satu metode pemantauan lingkungan hidup adalah survei. Tujuan dari metode ini adalah
A. Mengamati perubahan dalam jangka waktu tertentu. B. Mengukur tingkat pencemaran suatu daerah. C. Mengidentifikasi sumber polusi. D. Menguji sampel lingkungan secara laboratorium. Jawaban A. Mengamati perubahan dalam jangka waktu tertentu. Pembahasan, metode survei dalam pemantauan lingkungan hidup bertujuan untuk mengamati perubahan atau perbedaan dalam jangka waktu tertentu. Survei dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dari berbagai aspek untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Soal 6. Salah satu metode pemantauan lingkungan hidup adalah pemantauan langsung. Tujuan dari metode ini adalah A. Mengamati perubahan dalam jangka waktu tertentu. B. Mengukur tingkat pencemaran suatu daerah. C. Mengidentifikasi sumber polusi. D. Menguji sampel lingkungan secara laboratorium. Jawaban B. Mengukur tingkat pencemaran suatu daerah. Pembahasan, metode pemantauan langsung dalam pemantauan lingkungan hidup bertujuan untuk mengukur tingkat pencemaran suatu daerah. Pemantauan dilakukan dengan cara mengambil sampel lingkungan dari daerah yang akan diamati dan menganalisisnya secara laboratorium untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi. Soal 7. Pemantauan pasca dampak lingkungan dilakukan setelah A. Perencanaan lingkungan hidup. B. Penyusunan program pemantauan lingkungan hidup. C. Implementasi kebijakan lingkungan. D. Evaluasi dampak lingkungan. Jawaban C. Implementasi kebijakan lingkungan. Pembahasan, pemantauan pasca dampak lingkungan dilakukan setelah implementasi kebijakan lingkungan. Setelah kebijakan lingkungan dilaksanakan, pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi dampak yang timbul dari kebijakan tersebut. Hasil pemantauan ini dapat menjadi acuan untuk melakukan perbaikan atau mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan. Soal 8. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemilihan indikator pemantauan adalah A. Teknologi pemantauan yang tersedia. B. Ketersediaan dana pemantauan. C. Kapasitas sumber daya manusia. D. Kuantitas data pemantauan. Jawaban C. Kapasitas sumber daya manusia. Pembahasan, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan indikator pemantauan meliputi teknologi pemantauan yang tersedia, ketersediaan dana pemantauan, kapasitas sumber daya manusia, dan kuantitas data pemantauan. Dalam pemilihan indikator pemantauan, harus mempertimbangkan apakah tim pemantau memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan pemantauan sesuai dengan indikator yang dipilih. Soal 9. Salah satu keterbatasan pemantauan lingkungan hidup adalah A. Membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pemantauan. B. Data yang diperoleh terlalu banyak. C. Sulit dilakukan pemantauan rutin. D. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab terhadap hasil pemantauan. Jawaban A. Membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pemantauan. Pembahasan, keterbatasan pemantauan lingkungan hidup adalah membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pemantauan. Pemantauan tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mengidentifikasi dampak yang terjadi. Oleh karena itu, pemantauan harus dilakukan secara rutin untuk mendapatkan informasi yang aktual. Soal 10. Salah satu manfaat program pemantauan lingkungan hidup adalah A. Menjamin perolehan data yang akurat. B. Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. C. Mengurangi tingkat pencemaran. D. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Jawaban A. Menjamin perolehan data yang akurat. Pembahasan, program pemantauan lingkungan hidup memiliki manfaat untuk menjamin perolehan data yang akurat. Dengan melakukan pemantauan secara rutin, data yang diperoleh akan lebih dapat diandalkan dan dapat menjadi landasan untuk mengambil keputusan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.